Alhamdulillah, malam hari ini saya bersama teman-teman yang mengatasnamakan santri ekstensi Nidausalam ya. Santri ekstensi Nidausalam ini tuh masih ada hubungannya nggak? Maksudnya sebenarnya dari pondok pesantren Nidausalam ada nggak sih? Kita mengaku paling Islam, ternyata ilmunya sendiri kita belum menguasai. Buat berdua antum pribadi itu maksudnya masih semangat belajar tuh untuk apa, dan maksudnya motivasinya untuk apa? Maksudnya dengan umur-umur yang ya sudah setengah matang gitu. Saya ini dagang di rumah gitu. Dagang di rumah, Masya Allah. Jadi kalau pakai bahasa Arab yang baru anak pelajarin itu tajirun futur, Tajirun. pedagang sarapan anak tuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam hari ini saya bersama teman-teman yang mengatasnamakan santri ekstensi Nidausalam ya. Dan ini apa sih hubungannya dengan Ponpes Nidausalam ataupun semacamnya? Nah, nanti kita bakal ngobrol bareng santri ekstensi Nidausalam ini, atau lebih dikenal dengan santri Kalong. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak ya, memang bukan katanya lagi ya, memang dari teman-teman santri Kalong ini memang selalu kompak. Masya Allah. Dan malam hari ini ada Mas Agung Setiadi. Iya, saya. Masya Allah. Ada Pak Rahman nih. Hadir. Hadir ya, Masya Allah. Ini pertama awal-awal masih diam nih, nanti keluar gokilnya. Sehat Mas, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana nih bisa nyampe sini nih? Apanya ini? Bisa nyampe di Nida Podcast ini karena saya apa sih biasanya pekalan tuh dioprak-oprak ya. Dioprak-oprak. Undangannya sudah lama padahal ya. Undangannya udah lama. Tapi kali ini karena mungkin kesibukan Mas Agung ya Pak ya. Mungkin. Iya, mungkin salah satunya, salah dua, salah tiga. Jangan banyak-banyak salah. Jangan salah semua pokoknya. Salah semua. Ya mungkin kesibukan antum berdua ya. Karena selain santri Kalong, ada juga aktivitas lainnya, maksudnya bekerja setiap hari ya. Iya, Ya, Masya Allah. Sibuk apa? Keren Mas Agung, Pak Roni. Ya, biasa rutinitas sehari-hari. Rutinitas sehari-hari. Karena ya kebetulan pekerjaan pokok saya sebagai pegawai, alhamdulillah, Masya Allah. di BUMN, salah satu BUMN ya. Karena memang ya itu kesibukan tiap hari aja. Ya, oke. Pak Rahman nih. Kalau saya kesibukannya hanya ya apa ya? Saya ini dagang di rumah gitu. Dagang di rumah, Masya Allah. Jadi kalau pakai bahasa Arab yang baru anak pelajarin itu tajirun futur, Tajirun. pedagang sarapan anak tuh. Iya, iya. Tajirun ya pedagang ya, Masya Allah. Ustaz ya, bener ya Ustaz ya? Ya. Oke, Masya Allah. Santri ekstensi Nidausalam. Ini tuh masih ada hubungannya nggak? Maksudnya sebenarnya dari pondok pesantren Nidausalam. Ada nggak sih? Masih ada. Masih ya. hubungannya. Ya, kenapa ekstensi? Karena memang kelas ekstensi lah. Iya, ekstensi, ya. Karena memang kita di luar kelas reguler kan. Kita kelasnya ya kita mulai masuk setelah ba'da sholat maghrib, Sholat maghrib. kemudian dilanjutkan sampai ba'da sholat isya, kurang lebih sampai 45 menit sampai 1 jam lah maksimal. Untuk sementara lama pembelajarannya ya 3 hari dalam sepekan. 3 hari dalam sepekan. 3 hari dalam Berapa sepekan. jam berarti dalam? Kurang lebih antara 1,5 sampai 2 jam lah tiap hari. Oke, Masya Allah. Antara 1,5 jam sampai 2 jam ya. 2 jam. Tapi kalau itu istiqomah luar biasa ya. Alhamdulillah. Itu memang yang berat itu. Iya. Tadi Yang apa berat. tadi kata-kata tadi? Apa? Yang apa tadi? Muntabir. Mungkin ya. Asal Banyak itu. virus mentabir aja ya. Virus muntabir banyak kan? Itu yang menjadi apa ya? Santri Kalong. Iya. Momok tersendiri itu. Momok tersendiri ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Maksudnya dengan apa sih? Lebih ke usia ya mungkin ya. Usia. Yang mungkin sudah agak matang ya. Terlalu matang. Matang lah ya. Maksudnya
masih istiqomah dalam belajar. Maksudnya buat berdua antum pribadi itu maksudnya masih Ya. semangat belajar tuh untuk apa dan maksudnya motivasinya untuk apa? Maksudnya dengan umur-umur yang ya sudah setengah matang gitu. Yang jelas motivasinya ya apa ya? Yang jelas semuanya itu karena hidayah yang pertama, Masya petunjuk Allah. dari Allah. Luar biasa. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Selama ini kita hidup dari kecil, didikan keluarga itu ya rata-rata yang saya rasakan, yang saya alami itu ya mengejar dunia lah, ya. Yes. Dalam hidup saya, dalam keseharian saya yang orang tua saya ajarkan itu ya masih meliputi dunia saja. Yeah. Dan cenderung kita lupa bahwa tempat ada kampung halaman kita yang sesungguhnya itu yaitu di akhirat. Iya. Lah, untuk menggapai akhirat itu bukan jalan yang mudah kan. Masa kita hidup biasa saja, apa aja berharap kita bisa masuk surga. Iya. Gampang, temen. Kalau istilahnya bahasa apa? Bahasa anak-anak dulu tuh mati masuk surga. Mati ya. masuk surga. Muda Tua foya-foya. foya-foya. tua kaya Tua. raya, Mati masuk surga. masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Nah, berarti kan semuanya butuh proses kan ya, maksudnya Butuh dalam proses. pembelajaran dari tahap-tahap yang lebih awal. Nah, kalau Pak Rumani sendiri nih, bagaimana Pak? Maksudnya dengan yang antum sekarang ini, maksudnya untuk belajar agama, masya Allah kalau saya lihat istiqomah juga ya, karena Dan semangatnya luar dan biasa. semangatnya luar biasa. Amin. Awal-awalnya saya kenal sunnah itu ya ada temen gitu, mesti dulu kan saya di Jakarta lama Iya. gitu ya. Jadi kalau di Jakarta tuh kita kerja, maksudnya kayak untuk ya hanya untuk ngejar dunia tok lah istilahnya lah. Kayak untuk ibadah pun bukan apa ya meluangkan waktu, tapi nunggu waktu luang tok. waktu Itu Bukan prioritas. Iya, iya. Jadi kayak untuk sholat aja kita tuh yang penting kita sholat, bukan sholat itu penting kan? Iya. Kan beda itu. Yang penting sholat ya. Sama kan? Sholat itu penting tapi sama yang penting sholat. Yang penting sholat. Istilahnya sebagai hanya menggugurkan kewajiban. betul seperti Mas Agung bilang betul. Masya Allah. Nah, setelah itu kita saya sendiri punya niatan sama istri tuh, ayolah kita hijrah ke Pekalongan, kita mulai dari nol lagi. Dari yang tadinya di perantauan itu kita bangun malam tuh bukannya mau sholat atau apa ya, Ibadah ya. bangun malam tuh kita kepikiran. Kejar dunia. Iya. Kita ini kalau bangun malam tuh kepikirannya sekarang tanggal berapa gitu. Karena kita udah mulai aduh, pusing ya bayar cicilan segala macam. Alhamdulillah dapat ya intinya dapat hidayah dari Allah gitu ya. Maksudnya sama istri kita mulai benar-benar mulai dari nol nih kita di Pekalongan. Dikenalin sunnah sama temen gitu. Terus diajak mulai ngaji ke sini kan. Tadi cuma dengar kajian. Ada gelombang kedua ya, Mas Agung ya, untuk santri Kalong masuk gelombang kedua itu sebelum ada Covid itu ya. Iya. Berarti termasuk dari angkatan yang pertama bukan? Yang angkatan pertama itu saya. Oh. Saya, Mas Nanang, Masya Allah. termasuk Pak Wawan, Iya. Mas Odi. Oh iya, Mas Odi. Ya, Mas Ya, Mas Odi. Odi, ya. Itu Pak Riz juga. Ya banyak sih kemarin. Termasuk Pak Heru ya. Pak Heru. Pak Heru Priambodo. Iya, iya. Terus Pak Heru Abu Yahya. Itu. Pak Berarti Rapojo. yang angkatan pertama? Angkatan dari Mas pertama tinggal saya, orang. Mas Nanang, Pak Riz. Adi. Masya Allah, istiqomah ya. luar biasa ya. Jadi kalau Pak Romani yang angkatan ke Angkatan kedua. Angkatan kedua. Oke. Kalau Pak Cipto itu apa ya? Senioritas. Badal. Dulu kalau di daftar awal itu kan namanya kalau nggak salah itu Pak Fauzan. Pak Fauzan. Mana itu klik ya? Nah, karena nggak tahu sudah didaftar, sudah diterima, tapi mungkin beliaunya berhalangan akhirnya. Ada suatu hal lah ya. Nah, itu Pak Cipto akhirnya masuk. Pak Cipto Cipto masuk. masuk. Badal ya. Badal. Badalnya Pak Fauzan. Nah kalau Pak Romani sendiri maksudnya antum belajar ini maksudnya untuk apa? Maksudnya motivasi antum untuk belajar agama dan lain sebagainya, karena kan dengan kesibukan masing-masing lah ya, dengan kesibukan pagi bekerja sampai sore, malam disempatkan kita untuk belajar menurut ilmu. Nah ini motivasi antum maksudnya untuk belajar agama. Motivasi saya yang utama satu untuk merubah apa ya?
membawa perubahan masalah agama untuk keluarga ya, yang utama itu. Maksudnya dari yang selama ini kita pahami hanya begitu-begitu toh gitu. Dengan anak udah hijrah ke sini gitu ya. Ya mungkin sekarang pun belum sempurna karena masih tahap belajar. Tapi alhamdulillah untuk keluarga sudah bisa ya. Sudah bisa menerima dalam artian sudah mau ngikutin apa yang anak dapatkan dari pondok sini gitu. Anak terapkan di rumah sampai anak-anak pun alhamdulillah sudah bisa nurut gitu. Maksud dalam artian ya mungkin untuk di luar mereka kadang-kadang merasa asing gitu. Tapi kalau untuk di rumah alhamdulillah mereka udah terbiasa dengan aturan-aturan yang anak dapatkan dari pondok itu. Masya Allah. Nah, berarti memang benar ya guru-guru kita ngomong kalau maksudnya kajian maksudnya untuk mengistiqomahkan. Iya. Iya, betul ya. Benar Mas ya? Dan Ngecas iman. Iya, ngecas iman. Dan untuk kita pengen tahu lebih dalam ya kita belajar. Kita harus belajar. Memang ya, maksudnya beberapa ustadz kita juga ngomong seperti itu. Masya Allah ya. Dan Mas Agung, ini berarti tahun berapa? Santri kalau awal mulai 2018 sampai sekarang itu udah berapa tahun ini? Sempat vakum 2 tahun. Iya, karena wabah ya. Bukan wabah lagi, pandemi tapi pandemi. Ya. Dihajar pandemi tahun berapa berarti? 2000 kurang lebih akhir-akhir 2020. Akhir 2020 ada pandemi yang luar biasa kan dampaknya untuk negara kita dan juga dunia. Iya, betul. Iya, kemudian ya kita demi kebaikan kita libur. Libur sempat vakum lama nggak sih Mas Pak? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun. Hampir 2 tahun karena kita mulai lagi, alhamdulillah bisa dimulai lagi awal tahun 2022. Baru-baru kemarin berarti ya? Iya, 2022. Berarti ini hampir setahun ini. Hampir setahun. Iya, hampir 2022 awal. Itu pas waktu kita terakhir kita ketemu waktu di mana? Nikahan Mas Subri. Ya kan? Itu kayaknya masih libur ya? Itu masih jalan. Masih jalan. Belum di pondok ya, kayaknya masih di rumah siapa gitu. Betul nggak sih? Masih di sini kayaknya. Masih di sini? Masih di sini, tapi itu memang akhir-akhir posisinya. Itu sudah libur Iya ya. kan, Sudah pasca pandemi. Pasca pandemi ya. Benar. Iya, benar. Masya Allah ya, seistiqomah itu ya buat teman-teman santri Kalong ya. Nah, ini Mas, mungkin kan karena ini masih membuka pendaftaran baru ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen tahu apa sih santri Kalong itu dan bagaimana program yang ada di santri Kalong ini, Mas. Mungkin bisa dijelaskan mulai dari program maksudnya pembelajarannya. Intinya kan program pembelajaran ya, pembelajaran yang runut. Iya, nah urut. Jadi dimulai dari katakanlah yang memang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, ada kelas tahsin. Ada kelas tahsin, kemudian yang sudah lebih lancar nanti persiapan belajar bahasa Arab. Nah, dalam hal ini berarti kelas kita nanti pakai kitab Durusul Lughah. Kemudian kurang lebih metodenya maksimal 3 bulan. 3 bulan itu diusahakan tahsin 3 bulan. Jadi secukupnya, yang penting bisa lebih baik lah dalam hal membaca Al-Qur'an ya. Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi untuk membedakan tiap-tiap hurufnya, lafadznya seperti apa, makhorijal hurufnya seperti apa, sifat-sifat huruf dan sebagainya. Kemudian 3 bulan selesai, diusahakan nanti kalau 3 bulan ini sudah cukup, nanti melanjutkan berubah ke tahap pembelajaran Durusul Lughah. Bahasa Arab dasar. Ya, bahasa Arab dasar, pengenalan bahasa Arab. Kemudian kurang lebih 3 bulan juga. Berarti satu kitab itu 3 bulan? Atau gimana? Bukan satu kitab. Kalau Durusul Lughah diselesaikan dalam 3 bulan tidak mungkin. Satu jilid. Enggak. Ya intinya ya pengenalan saja. Secukupnya. Kemudian setelah itu kita sudah pengenalan, kita masuk ke kelas persiapan bahasa Arab, yaitu kelas muhtarot. Kelas muhtarot dibagi 2.
kelas tasrif itu juga kurang lebih 3 bulan. Jadi kita dalam kurun waktu 3 bulan itu kita dipaksa untuk hafal. Kurang lebih seperti itu. Kita dipaksa untuk hafal beberapa wazan-wazan dalam tasrif, dalam bahasa Arab. Ya, itu dipaksa. Sebenarnya kalau mungkin kita dengar hafalan itu kayaknya berat sekali ya. Ternyata setelah kita jalani, kita lapor aja, ya udah hafalan aja. Ternyata akhirnya mudah, gitu loh. Akhirnya mudah. Apalagi saya itu pernah apa ya? Nggak sengaja itu lihat liputan yang tentang itu salah satu artis itu loh, yang tampilannya biasa-biasa aja. Ternyata dia pernah belajar bahasa Arab, yang tampilnya biasa aja. Sedangkan kita yang katanya sudah ngaku hijrah, jenggot panjang ya kan, celana sudah laisbal, di atas mata kaki. Belum tentu ternyata pernah belajar bahasa Arab kan gitu. Kadang ya itu kita malunya di situ. Betul. Kita mengaku paling Islam, ternyata ilmunya sendiri kita belum menguasai, belum mempelajari. Bahasa Arab belum selesai, bahasa Arab gak bisa, udah macam-macam. Dan kemudian dari kelas tasrif itu juga 3 bulan. Kita diusahakan 3 bulan. Nah 3 bulan itu kalau memang sudah cukup, nanti bisa melanjutkan ke kelas nahwu. Kelas nahwu itu ya kurang lebih ya persiapan bahasa Arab. 3 bulan juga. Nanti kalau sudah selesai pembahasan nahwu, dalam hal ini kan kitab muhtarat yang dipakai ya. Kitab muhtarat 3 bulan, nanti kalau sudah selesai dirasa cukup untuk pemberian teori nahwu, kita nanti latihan praktek baca kitab. Yang pertama kitabnya yang nggak begitu gundul, masih ada harokat-harokatnya. Jadi masih bros ya? Iya. Kadang ya agak gondrong juga ada. Lah nanti lama-lama harokatnya dihilangi. Jadi memang maksudnya targetnya memang untuk bisa baca kitab. Baca kitab itu target awal, tapi target yang sebenarnya ya kita bisa nanti mempelajari ilmu-ilmu agama itu sendiri. Masya Allah. Baik ilmu akidah, ilmu fikih dan sebagainya. Jadi maksudnya untuk target awal memang untuk bisa diusahakan membaca kitab. Bisa baca kitab. Terutama itu untuk yang pertama ya. Jadi setelahnya berarti tetap ada tahapan-tahapan lagi nggak Mas? Tahapan-tahapan lagi insya Allah ada. Masya Allah. Dan ini Pak Romani sama Mas Agung ada di kelas mana nih? Alhamdulillah. Karena di Mutarat. Masya Allah di Mutarat ya. Sudah naik ya. Mulai Pak Romani di kelas nahwu ya, pembelajaran nahwu, persiapan nahwu. Naik tingkat nih ya, level ya. Nah kalau saya alhamdulillah sudah mulai praktek baca kitab. Masya Allah, Mas Agung ya. Walaupun masih terbata-bata, masih sangat terbata-bata. Nah ini nih, Pak Romani, kan berarti antum dari yang tahsin dulu atau langsung tahsin dulu. Memang tahsin dulu. Melalui tahap tahsin dulu ya? Nggak harus sih. Nggak harus. Nanti kan biasanya pada awal penerimaan kita dites dulu. Bacaan kita sudah baik apa belum sih? Oh gitu. Nanti ada ustadz-ustadz yang ngetes. Kalau memang bacaannya sudah cukup baik, ya tidak perlu melalui kelas tahsin. Langsung ke dasar. Dursuluha atau iya itu. Nah ini nih Pak Romani nih, bagaimana Pak? Maksudnya belajar Dursulugoh terbata-bata nggak? Maksudnya terbata-bata yang kayak awal kita kan itu kan secara kan mungkin dulu kita SD pernah belajar ya. Iya. Karena mungkin beberapa puluh tahun tidak pernah membaca lagi, tidak pernah dibaca lagi, akhirnya yang kayak ketinggalan. Maksudnya nggak, ini pasti padahal kita udah pernah belajar. Maksudnya sampai terbata-bata nggak Pak? Jadi awalnya mutah-mutah diajari Mas. Waktu tes pertama dulu masuk itu kan lama nggak pernah baca Al-Quran. Ya hanya tahu gitu, mesti tahu huruf hijaiyah itu seperti apa gitu tuh. Pas masuk dites sama guru kita Ustaz Fuad ya. Pak mendingan tahsin dulu. Dia bilang seperti itu. Anda masuk tahsin di situ nggak lama sih. Ya, 3 bulan tuh langsung 3 bulan paling. 3 bulan langsung libur. Ada Covid itu. Tapi masih berlanjut di rumah-rumah tiap hari Ahad masih ada. Masya Allah, masih istiqomah. Masih istiqomah ya di kelas tahsin ya. Iya. Karena beliau bilang kalau untuk belajar bahasa Arab harus bisa ya sedikit melancarkan bacaannya seperti itu. Ya, untuk pertama masuk ke Mutarat ya bukannya muntah-muntah lagi.
Enak gak? Terus kalau ternyata belajar emang harus seperti itu. Iya, harus sabar juga ya. Ya, tapi kalau ngerasain perihnya belajar nanti nggak bakalan tahu gitu. Iya, betul, betul. Seperti itu. Masya Allah. Kalau Mas Agung nih, Mas Agung langsung ke kelas apa ini? Ya awal sama. Awal sama juga dari awal. Dulu itu malah saya kan sebelum ada Ustadz Tobroni buka santri Kalong. Ya, yang angkatan pertama berarti ya. Nah, sebelum dibuka itu kebetulan kan saya ikut tahsin sama Ustadz Sofyan di Masjid Al Hidayah. Iya. Kebetulan Ustadz Sofyan ngajar di Nida. Iya, Ya. betul. Saya ikut kurang lebih berjalan sudah 2 bulan. Ustadz Sofyan ngabari, Mas Agung, nanti Ustadz Tobroni rencana buka Santri kalau. santri Kalong. Intinya pembelajaran bahasa Arab di Ponpes Nida. Lah waktunya ya mulai ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Mas Agung tolong kalau bisa ikut. Insya Allah saya ikut. Masya Allah. Nah, nggak lama kemudian memang buka. Akhirnya saya langsung daftar. Daftar ya. Kebetulan saya daftar. Kok baru orang ketiga kayaknya. Masya Allah. Lah setelah masuk, wih ternyata saya lihat daftar, wah ini teman-teman yang sudah hijrah sudah lama ini hijrah duluan kan. Saya lihat Masya Allah. Ternyata awal-awal ya kaget juga. Waduh, masuk pertama dulu pakainya kitab Nahwul Wadi, full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Ini yang diajar apa? Senior kita kan, senior kita dalam hal hijrah. Masya Allah. Saya mikir saya salah masuk kelas kayaknya. Salah alamat ini saya. Akhirnya awal dibuka, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Abdurrahman ya. Ustadz Abdurrahman datang ke sini baru pulang dari Yaman, Masya Allah. Beliau saran-sarannya luar biasa. Akhirnya yang tadinya satu kelas diklasifikasi lagi, Pecah berarti ya. iya dipecah lagi, memang sesuai apa yang kita pelajari sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan alhamdulillah setelah buka baru ini metodenya lebih baik lagi alhamdulillah. Karena memang lebih terperinci, lebih tertib, lebih berurutan. Masya Allah. Insya Allah ketika kita bisa istiqomah, kita bisa mengikuti apa yang ustadz-ustadz kita sampaikan, yang penting kita usahakan insya Allah kita bisa. Masya Allah, kita bisa ya. Walaupun memang waktunya agak sedikit lama. Iya. Insya Allah kita bisa. Masya Allah. Karena ya alhamdulillah saya sudah membuktikan sendiri. Walaupun memang kadarnya masih sangat kecil, sangat sedikit. Tapi saya rasakan ada perubahan, ada tambahan ilmu lah yang saya dapatkan. Betul ya. Masya Allah ya. Dan ini Mas, ada nggak sih santri Kalong yang usianya di atas antum ini berdua? Oh ada. Masya Allah. Ada. Di kelas mana itu? Kelasnya Pak Roman ini. Kelasnya Pak Roman ini. Veteran semua nih. Banyak veteran ini. Untuk yang paling sepuh itu Pak Suyono dari Batang. Masya Allah. Iya. Suyono ya. Rumahnya di Kaliprau di Batang itu. Beliau itu sekarang usianya 68. Masya Allah, 68. Kemudian ada Tapi Mas Sigit ya. Pak Sigit, kalau Pak Sigit masih 58. 11-12 kurang lebih. Tapi masih Masya Allah luar biasa ya. Untuk semangat belajarnya. Untuk Pak Suyono ini anak kasih jempol 5. Masya Berarti pinjam antum satu ya cuma ya. So, istiqomah banget. Ya. Di kelas antum berarti apa tadi Pak? Muhtarot. Muhtarot. Ya. Satu kelas sama santri ini nggak yang di sini? Ada. Santri yang angin-anginan satu nih. Masya Allah, usia 68 ya, tapi luar biasa masih semangat belajar bahasa Arab ya. Ini nih yang maksudnya kita patut tiru ya. Iya. Biasanya kita patut tiru yang semangatnya ini dengan usia yang udah nggak muda lagi, sedangkan kita yang usia muda kadang malas-malasan ya. Muntabir ya. Mundur tanpa berita ya. Ketika ditanya ada aja alasannya. Mundur tanpa berita. Dan di luar sana juga banyak, maksudnya teman-teman yang katakan satu angkatan dengan saya lah ya, dengan masalah kenal ngaji baru, hijrah baru, tapi udah yang wah, Masya Allah luar biasa, berani ngomong sana ngomong sini. Ini fakta, maksudnya di lapangan seperti itu. Tapi ketika ada bahasa Arab masih ya. Kadang itu yang buat kita sedih. Ya. Iya. Dari segi ilmu belum seberapa. Iya. Ya.
tapi kok sudah bisa seolah-olah menilai saat ini seperti itu, saat ini Ya, seperti satu ini. seperti itu. Saya Mentakdir. saya baru berapa kan? Berarti kan baru 3 tahun ya. 3 tahun belajar aja, masya Allah. Ternyata seperti ini. Cobaannya ya, hambatannya. Apalagi guru-guru kita, saat kita Guru belajar kita, di luar masya sana ya, Allah. di luar negeri. Luar negeri. Iya, harus Dengan mengembangkan- kondisi iklim yang luar biasa, luar ekstrim. biasa panas ya, dengan kondisi ekonomi yang tidak begitu maju. Iya. Masya Allah. Masya Allah, tapi tetap istiqomah untuk Tetap belajar ya. istiqomah. Nah, ini dia Pak Mas, untuk santri termuda ada nggak? Santri termuda ada dari Umar. Ya. Aska dari Ampel Gading. Ambal Gading, usianya? Usianya berarti lahir tanggal 12 bulan 6 tahun 2005. 2005. 2005. Hampir 18 ya. Ya. Satu angkatan berarti sama santri yang di sini nih, Hakim, Kim. Iya, satu angkatan berarti. Satu leteng berarti. Satu Beda, detik. beda 1 hari ya. Di satu hari ya? Masya Allah, di satu hari. Gen Z ya. Masuk di Gen Z generasi Z berarti ya. Nah, ini cara buat teman-teman yang di luar sana yang pengen mendaftar santri Kalong gimana, Mas? Bisa langsung saja hubungi nomor kontak yang tersedia di situ. Ada siapa sih CP-nya? CP-nya Mas Nanang. Mas Nanang, Mas Dinfadit. Nanang ya? Ada sama Pak Cipto ya. Masya Allah, senior ya. Nanti memang kalau berminat silakan datang ke sini, nanti dites oleh asatid kita, salah satu asatid kita dites, ya diwawancara lah. Nah, intinya kalau memang sudah benar-benar punya tekad yang kuat, ya silahkan. Oke. Ada nggak sih untuk semacam uang pendaftaran, terus ada, boleh maksudnya disebutkan aja ketika mungkin kan buat teman-teman yang sedang menonton acara ini kan pengen tahu juga, pengen daftar santri kalau mungkin tahu informasi dari sini, dari podcast ini, Podcast. ya kan, terus oh ternyata ada uang pendaftaran, ada uang bulanan, Uang dan bulanan. Itu lebih diperincikan aja maksudnya. Monggo Pak Bendara. Bendara, Masya Allah. Untuk uang masuk ya, Iya. uang masuk itu berarti pendaftaran 100.000. 100.000. Terus untuk uang masuk itu 500.000 itu untuk biaya bulan pertama masuk. Dengan fasilitas pembelajaran yang nanti insya Allah kita ada ya peralatan belajar mengajar ya mesti. Dapat kita berarti. Ya kita dapat. Kita Nanti disediakan. tergantung hasil tesnya sama asatid kita. Jadi mereka untuk ditempatkan di Taksin atau Di kelas mana berarti? Iya, Nanti disesuaikan kita yang dibutuhkan kitab apa lah, baru kita carikan. Oke. Terus berarti uang pendaftaran, uang masuk, Uang masuk, kemudian uang bulanannya 150.000. uang bulannya 150.000 ya. Berarti oke, 3 ini ya terpenuhi insya Allah. Terus ada tes. Itu jam pendaftaran ada nggak, Mas? Kalau Atau jam bebas pendaftarannya bebas. Yang penting Tesnya ya? hubungi kontak person saja nanti Respon sama direspon sama CP-nya. Lah nanti kalau nanti disiapkan kira-kira tesnya kapan gitu loh. Lah nanti ketika sudah bisa masuk nanti tinggal melengkapi apa? Persyaratan itu, adapun uang apa yang 500.000 Uang masuk itu. uang masuk itu nanti bisa diangsur. Oke, Masya Allah ini ya. Yang saat ini yang udah daftar berapa orang? Sementara tambahan pendaftar berapa? 5 ya? Sekarang yang baru masuk ada 4 orang. Hari ini sudah mulai tes untuk gelombang ke-7. Oke. Baru masuk 4 orang. 4 orang ya. Sampai tanggal berapa untuk pendaftaran? Ya rencana ini sudah ditutup, tapi kita masih beri kesempatan bagi siapapun yang memang ada keinginan, ada semangat belajar untuk belajar, silahkan hubungi kontak person kita. Pokoknya, Karena proses belajar mengajar untuk angkatan yang baru kan belum dimulai. Iya. Kemungkinan ya nanti kan untuk persiapan kita sebentar lagi juga ada halakoh ya, Iya, ada daurah ya, ada daurah. Kemungkinan kita akhir tahun juga libur. jadi mungkin dimulai awal tahun masih. Awal tahun bisa jadi Pembelajaran awal. maksimal mungkin kita mulai Januari. Berarti menyesuaikan sama PKBM yang di luar mungkin ya. Maksudnya kegiatan belajar mengajar yang di luar ya. Karena Iya. kan tahun depan kan udah Iya mulai ini lagi sebentar lagi libur semester kan. ya. Iya kan. Santri Kalong ada liburnya juga, ikut libur nggak? Santri Kalong tergantung ustadznya. Kalau ustadznya libur kita libur gitu loh. Saatnya safar kita libur.
Oke, Masya Allah ya. Buat teman-teman santri Kalong, semoga tetap semangat, tetap istiqomah. Insya Allah. Ya. Saya sebenarnya juga pengen tertarik belajar. Tapi insya Allah, Ayo. iya. Kita terbuka untuk siapapun ya. Karena intinya kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Betul. Gitu loh. Kita belajar agar ilmu kita memang bermanfaat untuk diri kita sendiri, Terutama ya. untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Betul. Dan Masya Allah, manfaat kita ikut dalam santri Kalong ini. Alhamdulillah, saya bisa mengenal, Ya, menambah teman, ya, teman-teman yang soleh, insya Allah. lebih baik, Iya. ya, dari teman-teman saya yang dahulu-dahulu, Iya. ya, teman-teman yang memang bisa mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ada yang iman, yang senantiasa bisa menasihati kita, dan yang lebih penting lagi, lebih utama lagi, kita bisa mengenal para asatid. Nah, Masya Allah, Masya Allah, itu karunia yang luar biasa. Kita bisa mengenal Ustadz Tobroni, Ustadz Abu Ali, Ustadz Rizki, ya. Ustadz Imam, Iya, dan Masya Allah beliau lulusan zaman semua ya. Abu Muhammad, Masya Allah ya. Dan tetap yang digunakan dengan sistem mulazamah ya. Mulazamah ya. Jadi Masih kita diterapkan kalau berarti memang ya? lancar, ya ustadznya sama itu aja gitu Iya, loh. iya. Adapun kita kok nanti keteter, kita turun kelas. Jadi sistemnya ndak ada, seperti ndak ada kenaikan kelas, tapi adanya apa? Turun Kita ikutnya ustadz ini terus. Ya, nanti ketika kita kepentok ini, waduh, kita udah ndak mampu ini, ndak mampu mengikuti. Berarti kita ngulang ke kelas yang sebelumnya. Nah, setiap kali per 3 bulan itu ada ujian nggak sih, Mas? Pak, maksudnya misalkan tasin. Untuk 3 tasin bulan. ada, untuk Selesai. tasin ada. Berarti kan nanti ujian, terus naik lagi ke Dirusuluga. Selesai 3 bulan ada ujian gitu, ada nggak sih? Ada. Dalam prakteknya ya sebenarnya ada. Cuma kan kita penilaian ustadz itu intinya apa ya? Ini bisa lanjut, apa harus ngulang? Itu aja. Penilaiannya gitu aja. Iya. Lanjut apa ngulang? Lanjut apa Fleksibel ngulang? berarti ya, maksudnya lanjut apa atau ngulang, lanjut atau ngulang. Kalau ustadz merekomendasi, lanjut mas. Lanjut. Iya. Kalau memang ustadz merekomendasi, 3 bulan lagi di sini. mengulang dulu aja. Mengulang Ya dulu udah, silahkan diulang. Berarti benar-benar sampai bisa ya. Insya Allah sampai Insya bisa. Allah ya. Nah, ada nggak sih buat pesan teman-teman yang maksudnya pengen mendaftar di Santri Kalong ini, semoga agar tetap istiqomah. Nah, ini pesan-pesan nih buat dari Mas Agung dulu. Tetap istiqomah ya. Iya. Agar tetap istiqomah itu ya, yaitu yang pertama, Biar nggak dia muntah-biar. apa ya? Kita pikirkan keutamaannya aja, keutamaan manfaat yang kan manfaatnya itu. Manfaatnya kita ya di samping mungkin karena kita sibuk dan sebagainya, waktunya yang saya sendiri juga merasakan Mas Bino. Jadi ada rasa-rasen apa ya? Iya, betul, Hati kok baru pulang kerja harus berangkat lagi. Itu di rumah rasanya gitu. Tapi ketika saya sampai di sini, Masya Allah, seneng saya. Selain bertemu sama teman-teman itu yang luar biasa. Saya ketemu dengan teman-teman, saya lihat wajah teman-teman itu seneng saya. Apalagi ketemu Ustadz, Masya Allah. Itu kita di sini seneng. Kemudian ya mungkin pelajaran ya memang harus kita pikirkan ya. Iya, betul. Tapi kan kita ambil manfaatnya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Yang tadinya kita enggak tahu apa-apa, jadi ada tambahan. ada tambahan kita sedikit tahu ya. kayaknya kita jadi bisa bilang ya. Kalau Pak Romani ini pesan buat teman-teman Santri Kalong yang udah mendaftar ataupun yang mau mendaftar agar tetap istiqomah di Santri Kalong, belajar sampai tuntas sampai selesai, insya Allah. Buat teman-teman yang sudah masuk terus yang mendaftar baru dan ya. yang sudah belajar di sini Yang agar tetap sudah. istiqomah. Ya. Bagaimana? Buat yang Pesan-pesannya. sudah belajar di sini semoga tetap istiqomah. Terus jangan lupa banyak berdoa biar dikasih kemudahan sama Allah ya. Yang utama ya. Masya Allah itu. Insya Allah ya. Itu yang utama. Terus support dari keluarga juga menentukan Mas Pino ya. Gitu ya. Iya, benar. Ada yang banyak kita mau berangkat, ada aja anak yang gondeli lah, ada apalagi ibunya anak-anak kan so. Jadi kalau tip dari saya ini di rumah banyak kerjaan ya istilahnya. Jadi kalau kita mau berangkat nyantri ya, saya bilang sama istri gitu,
itu kerjaan di rumah tuh kita beresin semua Mas Pino. Iya betul. Ya, Harus selesai jadi dulu semua ya. udah kita beresin, kita keluar pun nggak masalah gitu. Kan ada kadang-kadang kan gini, mau berangkat, mau nyantri, nggak bolehnya karena biasanya Ada aja. istri kan terlalu banyak kerjaan, mungkin kan Capek ya, istilahnya ya ya di rumah. bagi tanggung jawab ya. Iya. Jadi kalau model saya seperti itu, kerjaan diberesin, kita keluar pun nggak masalah gitu. Istilahnya Jadi kita bisa misalnya fokus ayam untuk juga ya? belajar ya di sini ya gitu. Terus buat yang baru daftar ya terutama ya, semoga istiqomah, dan satu yang utama di sini harus sabar gitu. Iya betul, karena belajar itu emang harus sabar Mas. Harus Betul, sabar. betul. Karena ternyata belajar itu berat. Iya, tidak seinstan langsung jediar gitu ya. Kalau saat belajar fotografi jediar gitu. Jadi untuk belajar ini nggak ada yang instan ya. Semua betul. kita harus mulai proses dari awal gitu. Iya. Saya sendiri aja merasakan beratnya kayak apa pertama ikut kesini gitu ya. Tapi alhamdulillah, biarpun sekarang masih berat juga gitu ya. Tapi ya, insya Allah gitu ya, insya Allah ya. Apa tergantung usaha kita, insya Allah. Iya, Kalau kita semangat dan rajin, insya Allah kita dapat. Dan sebenarnya itu kita pengen ya, kita pengen untuk menambah apa ya, menambah keakraban, segar kita lebih bersemangat belajar. Itu sebenarnya kita pengen ya minimal setahun sekali lah kita adakan jalan-jalan bareng atau rihlah Iya, gitu loh. lah kayak kemarin ya. Tadi. Iya. Tapi kan kemarin karena mungkin waktunya memang juga apa ya, kurang pas lah, Iya, kurang kurang pas pas. karena memang karena kesibukan kita. Jadi ya sementara baru sedikit yang bisa ikut serta. Lah nanti kita kemungkinan ya awal-awal tahun atau pertengahan tahun, mungkin sebelum Ramadan atau setelah Syawal, mungkin kita akan coba adakan rihlah agar semua teman-teman ini dan juga para asatid biar lebih akrab. Iya gitu betul loh. betul. Kita Salah satunya lebih, memang iya, mengakrabkan ya. mengakrabkan. Kalau bisa jangan lama-lama Mas Eril ya. Kalau bisa malah jangan setahun sekali ya, setahun 2 kali mungkin. Dan saya juga berharap apa ya, agar teman-teman kita itu yang sudah sempat mundur, saya pengennya teman-teman itu kembali lagi lah. Masya Allah. Kita belajar lagi, kita bisa kumpul bareng. Karena Masya Allah, Mas Pino, sedih Iya. kita merasa kehilangan teman yang biasanya kita Iya, bareng, bahkan kok satu kelas ya. akhirnya kok jarang ketemu, kangen gitu loh. Tapi gini gak sih Mas, Pak Romani atau Mas Agung sampai di fase yang semisal teman-teman yang di Santri Kalong ini futur atau kurang semangat lagi Iya. atau ada masalah, sampai nggak sih di fase yang antum tuh nyamperin ke rumah gitu? Ya ada yang Ada. sempat Itu kita ya. samperin. Ya tapi karena ya mungkin karena kesibukan mereka ya. Kesibukannya. Tapi kalau bilang kesibukan, semua orang Santri Sibuk, Kalong semua sibuk. pagi bekerja, ya kan? Punya kesibukan semua. Ya alhamdulillah. Ini masih ada di sela-sela kesibukan, kita masih punya sela-sela loh. Lah alhamdulillah sela-selanya itu pas waktunya gitu loh. Jadi tidak terlalu awal dan tidak terlalu malam. Beda maghrib ya. Gitu ya. Masya Allah. Karena itu memang ya mungkin yang katakanlah jadi korban ya keluarga. Iya, keluarga. Mungkin yang jadi korban keluarga, tapi kan kita tidak full sepekan, kita hanya 3 hari. 3 hari, dan 3 hari itu maksimal cuma 2 jam. Nah, Ya. itu Mas. Ketika antum ada di fase nyamperin teman-teman, alasan klasik selain waktu atau yang waktunya susah apa? Ya itu biasanya, keluarga. teman? Kalau ndak waktu, keluarga. Hmm, Kalau ndak keluarga kesibukan ya, waktu. kesibukan karena pekerjaan ya keluarga. Karena ya dulu itu ada yang alasannya itu karena sudah berkeluarga dan anaknya butuh bimbingan, sedangkan bapaknya itu harus ya berangkat pagi, pulang sore, langsung berangkat Santri Kalong. Jadi si ibu ini keteter, posisinya ibu keteter untuk membimbing anaknya. iya, Jadi iya. akhirnya terpaksa. Ya, sebenarnya sangat disayangkan ya. Iya, betul, Tapi bagaimana Bagaimana lagi? lagi? Itu makanya Bagaimana lagi? gunanya support keluarga itu seperti itu ya Mas Pino ya. Maksudnya
seperti Mas Agung bilang tadi itu kan mungkin keluarga kan nggak support ya. Iya betul. Karena mungkin orang rumah nggak supportnya karena ya itu kerjaannya semua dihandle sama orang rumah semua kan. Iya, terutama sama istri ya. Iya. Istri. Dan sebenarnya itu bisa nggak sih? Bisa ya, maksudnya kita kan udah berkeluarga semua. Iya. Ini bisa didiskusikan. Bisa. maksudnya kan? Bisa sebenarnya bisa. Iya kan? Malah saya itu yang memotivasi istri saya kok. Masya Allah, luar biasa berarti kalau istri sampai sudah mensupport. Iya. Iya kan? Daripada saya di rumah kan Iya ngapain? Iya jadi pulang sore ya. Iya. Paling pulang sore istirahat sebentar kemudian ke masjid, salat maghrib, pulang sebentar makan malam ke masjid lagi. Pulang-pulang sudah ngantuk. Iya. Biasanya kalau ya di rumah kebanyakan mainan setan gepeng. Iya. Ini memang wabah Mas. Iya, setan Wabah. gepeng ya. Pandemi. kalau Mas Agung udah support dari istri ya udah bagus. Alhamdulillah. Ya, kalau anak juga nggak cuma dari istri ya, dari anak yang paling kecil sekarang masih TK 0 kecil pun dia tuh udah tahu jadwalnya anak ngaji ya. Kalau hari Selasa, ayah kok udah mau maghrib belum berangkat? Bahkan kayak tadi ini kan tadi habis maghrib anak pulang dari sini ya. Karena tadi ada tes masuk itu jam 5 anak udah berangkat. Nyampe rumah pun ditanyain, ayah kok Pulang lagi? baru jam berapa ini udah pulang? Masya Biasanya Allah. pulangnya kan jam 9. Masya Allah. Jadi kalau ayahnya di rumah itu malah nggak boleh. Yaudah ya sana cari ilmu ya. Masya Allah berarti ya dari anak, istri, maksudnya keluarga. Alhamdulillah Mas Sudah Bino. mendukung semua tuh luar biasa. Bagian dari hidayah Nikmat itu. ya, Insya Allah. Nikmat yang luar biasa. Masya Allah, ternyata kita ngobrol juga udah lama juga. Gak terasa ya. Padahal dipanggil susah ya. Baik, pokoknya semoga buat teman-teman yang ada di Santri Kalong tetap istiqomah ya maksudnya. Amin. Tetap menjalin ukhuwah juga. Iya. Tetap belajar ya. Saya pun ingin belajar juga, Masya Allah. Dan terima kasih buat Mas Agung, Pak Romani, jazakumullah khairan. Wah iya. Sudah menyiapkan waktunya, padahal ada kelas ya. Ada kelas. Ada kelas padahal ya. Anak libur hari ini. Oh libur. Iya. Padahal Mas Agung juga ada kelas, Mas Nanang juga ada kelas. Kita tarik sebentar, kita minta izin, nggak minta izin malah ya. Mas Agung minta izin mungkin ya. Minta izin. Minta izin. Kita tarik ke podcast, Masya Allah. Semoga ini juga menjadi apa ya? Menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang pengen belajar agama ya, Ya, ilmu terutama dunia. ya kan belajar dunia ya. Bisa daftar juga di Santri Kalong tadi dengan tes pendaftaran, dengan ada uang pendaftaran, uang masuk dan uang bulanan ya. Semoga sekali lagi semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan kita harus pamit ya Mas Agung ya, Pak Romani ya, karena kita udah ngobrol panjang ini dari Lumayan, tadi lumayan ya. Oke, sekali lagi jazakumullah khairan. Kita Wah, iya. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.